Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andrianisa Fitri. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat peta konsep studi Islam, yaitu ada normatif, ada historis. Historis itu berkenaan dengan sejarah atau hubungan dengan masa lampau. Sedangkan normatif yaitu norma-norma atau aturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini sendiri mengacu kepada sikap loyalitas dan kesetiaan seseorang terhadap aturan atau kaidah yang berlaku di lingkungannya. Selanjutnya ada problematika teori hudud dan juga ada problematika pribumisasi. Problematika teori hudud itu sendiri ada penerapannya. Tokohnya adalah Abdullahi Ahmad An-Naim, yaitu baginya penggolongan jenis hukum hudud ditegaskan dalam Al-Quran secara rinci, yaitu dibatasi pada 4 jenis kejahatan: perampokan, zina, pencurian, dan qadzaf. Sedangkan problematika pribumisasi adalah masalah sosial kehidupan. Historis itu meliputi penafsiran, pemikiran atau ijtihad, institusi keagamaan, kalam, fikih, filosofis, tasawuf, dan juga Islam kontemporer. Di sini ada historis penafsiran, yaitu didasarkan kepada sejarah terjadinya atau peraturan tersebut. Dalam praktik peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan antara penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang, penafsiran menurut sejarah hukum. Ini ada juga historis penafsiran. Penafsiran historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya peraturan tersebut. Lalu ada historis ijtihad atau pemikiran, yaitu para ulama terdahulu secara umum memberi pengertian ijtihad sebagai upaya serius menggali hukum dari nas untuk menjawab perubahan sosial yang baru. Dalam artian, ijtihad selalu berkisar pada penjelasan dan penafsiran nas. Di sini dalam rangka keseluruhan kegiatan atau proses yang menggerakkan dan menghidupkan Islam. Letak perbedaan yang mencolok dengan pemikiran terdahulu bahwa pemikiran ijtihad iqbal didasarkan kepada kebebasan atau otonomi individu. Lalu di sini ada histori institusi keagamaan, yaitu julukan khas yang menunjukkan keahlian dan fungsi penyandangannya di kalangan ulama. Dengan demikian terjadi bersamaan dengan tumbuh berkembangnya berbagai institusi keagamaan di antara kaum muslimin. Fungsinya di lembaga ini disebut imam atau khatib. Mereka ini bertanggung jawab melaksanakan kepemimpinan ibadah. Di sini juga ada historis pengamalan. Di sini pengamalan historis diidentik naratif para pribadi yang termasuk ke dalam jenis tulisan biografi dan hal yang lain. Di sini juga ada historis tasawuf. Historis tasawuf istilahnya berkembang di dunia Arab. Tujuannya pun satu dan sama dengan tujuan syariat, yaitu kesalehan batin dan perilaku dengan berbagai macamnya. Yang menjadi sufisme menyimpang adalah ketika salah satu makamnya wildatul wujud berkembang ke arah ittihadu dan hulul, yang kemudian lebih sering berkaitan dengan sinkretisme. Ini salah satu yang menyalahi tauhid. Ada juga historis kalam, yaitu sebuah aliran keagamaan dalam Islam
yaitu Khawarij adalah contoh aliran kalam yang paling terkenal dengan fahamnya yang radikal dan tidak kenal kompromi. Hal ini dibuktikan dengan tindakan kekerasan dalam mencapai tujuannya, yaitu diantaranya melakukan pembunuhan terhadap sahabat Nabi pasca perjanjian dan tahkim atau arbitras yang dianggap telah menyeleweng dari ajaran Tuhan. Lalu di sini ada juga historis fikih. Ditinjau dari perspektif historis, termasuk fikih ini pada mulanya sangat luas, sehingga bisa dimaknai sebagai pengetahuan dan pemahaman yang mendalam atau profound mengenai sesuatu hal. Di sini bisa mencakup bahasa, keahlian tentang onta, asketisme, teologi, hukum, dan sebagainya. Di sini juga ada dijelaskan tentang historis Islam kontemporer. Tokoh-tokoh Islam gerakan atau Islam Haraki masuk dalam kelompok ini juga. Para pemikir keagamaan yang berafiliasi kepada masa Muslim atau kutub bersaudara, misalnya secara jelas menyatakan perang terhadap ideologi dan pandangan-pandangan asing seperti ditulis Lutfi Asy-Syaukani. Model pemikiran dekonstruksif agaknya lebih cocok untuk kajian-kajian keislaman kontemporer dengan syarat bahwa dekonstruktif tidak berhenti pada sekedar pembongkaran tetapi perlu dilanjutkan pada pemberian alternatif. Jelaskan Muqarrin, yaitu tafsir berupa penafsiran sekelompok ayat-ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan perbandingan. Di sini juga ada maudhu'i, yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu, dan menartibkannya sesuai dengan masa turunnya, selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian di sini juga ada tahrij, bertujuan menemukan kitab asli hadis sebagai sumber yang dapat dipercaya sebagai langkah mengetahui kualitas hadis. Manfaat tahrij hadis, maka seseorang akan mengetahui gambaran biografi, kehidupan seluruh periwayat atau ruwat untuk menemukan ketersambungan sanad atau muttasil atau terputusnya sanad atau munqati. Dapat menaikkan derajat hadis yang dahulunya ditemukan sebagai hadis dhaif menjadi hasan jika menemukan jalur sanad pendukung dalam riwayat lain atau syawahid dan mutabi. Di sini juga ada pendekatan teologis normatif, yaitu pemikiran teologi yang keras akan mendorong pengikutnya menjadi agresif, sementara teologi yang kalem cenderung menggiring pengikutnya bersikap deterministik dan pasrah. Teologis normatif merupakan salah satu pendekatan teologis dalam upaya memahami agama secara harfiah. Pendekatan normatif ini dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Di sini juga ada pendekatan antropologis, diartikan sebagai ilmu tentang manusia. Secara terminologi, antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, baik itu berupa bentuk fisik, warna kulit, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Di sini juga ada pendekatan budaya.
keanekaragaman budaya tersebut sudah seharusnya dijaga dan dilestarikan agar tidak punah. Semakin berkembangnya zaman dengan ditandai kemajuan teknologi informasi berbasis internet dan robotik dengan nama revolusi industri, menjadi salah satu ancaman dan tantangan yang harus dihadapi agar keberadaan budaya tetap terjaga. Di sini juga ada pendekatan sosiologis. Sosiologis sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan masyarakat, sosiologi di tengah-tengah ilmu sosial lainnya, sejarah dan tokoh yang membidani lahirnya sosiologi, perspektif atau paradigma sosiologi, ruang lingkup sosiologi, pendekatan sosiologi, metode sosiologi, dan sosiologi di Indonesia. Lalu ada juga pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Konsep manusia dalam psikologi melalui pendidikan Islam adalah bio, sosio, psikis, spiritual. Artinya Islam mengakui keterbatasan aspek biologis atau fisiologis, mengakui peran serta lingkungan sosiokultural, mengakui keunggulan, potensi, dan juga memerankan aspek spiritual atau Tuhan dalam kehidupan manusia. Di sini juga ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis dikenal dengan studi philosophy of religion yang mempunyai pengertian filosofis tema sentral dan konsep yang terlibat dalam tradisi agama. Pendekatan filosofis dalam studi agama berusaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran agama dengan cara memeriksa dan menemukan sistem nalar yang dapat dipahami oleh manusia. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.